Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat yang udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hukum perusahaan. Di video kali ini, kita akan belajar tentang sumber hukum perusahaan. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita ke videonya. Sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Perlu teman-teman ketahui, peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum perusahaan itu sangat banyak. Namun, di sini saya hanya memberikan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi sumber hukum bagi seseorang atau beberapa orang yang telah bersepakat untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri apa saja contoh peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum perusahaan. Dan perlu teman-teman ketahui juga, dari beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang disajikan ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang aturan di dalamnya mengalami sedikit atau banyak perubahan atau bahkan dihapuskan pemberlakuannya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namun tidak akan saya jelaskan di sini karena khawatir videonya akan terlalu panjang. Tapi kalau teman-teman mau hal tersebut dijelaskan atau dibuatkan videonya, tulis aja ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke sumber hukum perusahaan yang kedua, yaitu kontrak perusahaan. Nah, jadi menurut Salim HS, kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perusahaan, nah seperti udah kita jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan itu mempunyai beberapa unsur, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, kemudian bersifat tetap, dilakukan secara terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrak perusahaan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan dibuat dalam bentuk tertulis guna memenuhi kepentingan saat menjalankan sebuah perusahaan. Oleh karena hubungan hukum antara dua pihak atau lebih tersebut berdasarkan adanya kata sepakat, maka contoh dari kontrak perusahaan itu sangat banyak. Namun di video ini akan saya sajikan beberapa contoh terkait bentuk dari kontrak perusahaan. Dan teman-teman bisa baca sendiri apa-apa saja contoh dari kontrak perusahaan tersebut. Sumber hukum perusahaan yang ketiga adalah jurisprudensi. Jadi, menurut Profesor Subekti, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Saat menjalankan sebuah perusahaan,
Terkadang para pihak yang menjalankan perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam suatu sengketa. Misalnya, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, sehingga kepentingan pihak yang lain juga terusik dan mengakibatkan terjadinya selisih paham di antara para pihak tersebut. Sementara di kontrak perusahaan belum ada diatur cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Begitu pula dengan undang-undang. Di undang-undang juga belum ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga muncullah kekosongan hukum. Nah, pada saat inilah jurisprudensi mempunyai peran sebagai sumber hukum perusahaan. Jadi, jurisprudensi ada sebagai sumber hukum perusahaan, gunanya untuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin akan muncul saat menjalankan sebuah perusahaan. Sumber hukum perusahaan yang selanjutnya adalah kebiasaan. Untuk mengetahui apa itu kebiasaan sebagai sumber hukum perusahaan, ada beberapa unsur dari kebiasaan tersebut, yaitu perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah pengusaha yang menjalankan suatu perusahaan dan menjadi suatu kebiasaan hukum di masyarakat tersebut. Nah, ada beberapa syarat agar kebiasaan menjadi sebuah sumber hukum perusahaan. Syarat yang pertamanya adalah perbuatan tersebut bersifat keperdataan. Kemudian, perbuatan tersebut diterima oleh para pihak karena logis dan patut. Perbuatan tersebut bisa memenuhi akibat hukum yang dikehendaki para pihak. Dan yang terakhir, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan azas kepatutan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman mendapat wawasan baru tentang hukum perusahaan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran for the next video. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik di video-video saya yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.